Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar semua? Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita pimpin satu orang untuk memimpin doa kita dalam belajar. Mari kita bersatu di dalam doa. Izinkan saya membawanya dalam agama Islam. Allahumma zidana ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah maqbula. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Nurala Napitupulu, Hadir Bu. Helen Sumedota, Hadir Bu. Ika Spayu. Hadir Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kalian, masih adakah yang mengingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu adalah limbah. Coba sebutkan pengertian dari limbah. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Jenis-jenis limbah ada dua macam. Coba sebutkan. Jenis-jenis limbah ada dua, organik dan anorganik. Contoh sampah organik, sisa makanan, buah-buahan yang membusuk, termasuk kulitnya, contoh karton dan kertas. Contoh sampah organik, kaleng aluminium, styrofoam, kertas kaca, logam, sendok, peralatan masak, hiasan, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini, masih tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya. Kalian tahu tidak bahwasanya tata surya itu ada di Bima Sakti. Nah, Bima Sakti itu adalah kumpulan benda dengan yang berbentuk elips dan di dalamnya terdapat 100.000 tahun cahaya dan kurang lebih ada 200 miliar bintang. Nah, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Kalian akan mendiskusikan tentang susunan tata surya dan pembentukan tata surya. Diskusikan kurang lebih 15 menit dan presentasikan di depan kelas. Oke, waktu habis. Silakan kelompok 1 memperkenalkan. Nama saya Nurlela Napitupulu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Susunan tata surya. 1. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki orbit yang paling pendek dan paling cepat mengelilingi matahari. Venus hampir sama ukurannya dengan bumi. Planet ini memiliki temperatur permukaan paling panas dibandingkan dengan semua planet lainnya. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki air dalam bentuk cair dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Mars lebih dingin daripada bumi. Semakin dingin planet tersebut, semakin jauh suatu planet dari matahari. Jupiter adalah planet yang paling besar dan paling masif serta berputar paling cepat dibandingkan planet lainnya. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin paling besar dan luas. Cincin tersebut dibentuk dari miliaran batuan beku yang mengitari Saturnus. Uranus merupakan planet yang juga memiliki cincin, tapi tidak sebesar Saturnus. Uranus mengorbit matahari yang memiliki sisi kemiringan planet sebesar 98 derajat. Neptunus merupakan planet terkecil di antara keempat planet luar dan berwarna biru karena terbentuk dari gas metana. Ya, silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ika dari kelompok 2. Pembentukan tata surya. Anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari.
Proses ini diawali sekitar 5 miliar tahun yang lalu saat matahari mulai terbentuk. Planet-planet dan objek lain terbentuk dari bahan-bahan yang tidak membentuk matahari. Sekitar 500 juta tahun kemudian, ketika pembentukan tata surya hampir selesai, hanya 0,002% nebula matahari awal yang tertinggal. Selebihnya terlempar ke angkasa luar. Sabuk asteroid berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Di planet terdapat bulan terbesar di tata surya dan namanya itu Ganymede yang berputar mengelilingi planet terbesar pada sistem tata surya yang dinamakan dengan Jupiter. Apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah sistem tata surya itu terdiri dari 8 planet dengan orbit yang terbentuk dengan orbit berbentuk elips, satelit, komet, asteroid, dan meteoroid. Semua planet ini mengelilingi matahari dengan revolusi lintasannya sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa itu, Lela? Kenapa Pluto tidak termasuk dalam planet? Oh ya, kita di sini tahu bahwa ciri planet ada 3. Yang pertama, berbentuk bulat. Yang kedua, planet harus mengorbit matahari. Dan yang ketiga, planet harus membersihkan lingkungan orbit. Nah, tetapi Pluto tidak memiliki 3 ciri-ciri ini. Pluto hanya memiliki 2 ciri-ciri, yaitu berbentuk bulat dan planet Pluto mengorbit matahari. Sehingga dikatakan planet Pluto itu planet kerdil. Gimana, sudah jelas, Lela? Sudah, Bu. Ada lagi mau bertanya? Iya, silakan Helen. Apa bedanya meteor dengan meteorit? Nah, meteor adalah benda-benda langit yang bergerak dengan cepat meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak dengan kecepatan tinggi di angkasa. Jika meteoroid jatuh ke bumi, maka akan mengeluarkan lintasan cahaya akibat bergesekan dengan atmosfer bumi. Sehingga meteoroid yang jatuh itulah dinamakan meteor. Sudah jelas, anak? Sudah, Bu. Baiklah, cukup sampai hari ini perjumpaan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau
Sebelum kita akhiri, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa penutup dalam satu hari ini. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkan kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin. Baik anak-anak, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Tugas kalian adalah mencari pengertian pesawat sederhana, jenis-jenis, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.